Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tentang diskusi kedua, di mana pertanyaan yang pertama adalah 5 hal penting apa yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era Revolusi Industri 4.0. Literatur review adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak kemajuan teknologi, di mana dampak ini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung tanpa adanya jeda atau interaksi secara langsung dalam jarak jauh. Sedangkan dampak negatifnya di mana penduduk atau masyarakat tidak bertemu secara langsung. Nah, ini nanti akan terjadi gap atau konflik di antara keduanya. Apalagi kalau pembahasannya melalui WA yang kadang-kadang kita nggak tahu ekspresinya atau tujuannya seperti apa. Yang kedua yaitu manfaat pendidikan multikultural. Indonesia ini memiliki berbagai keanekaragaman, mulai dari warna kulit, kemudian jenis kelamin, latar belakang, budaya, dan lain-lain. Dengan pendidikan multikultural ini dapat meminimalisir konflik akibat keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan pendidikan multikultural. Menurut Banks tahun 2002 halaman 1-4 bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu individu memahami diri sendiri secara mendalam, membekali peserta didik pengetahuan mengenai etnis dan budaya lain, mengurangi diskriminasi ras, warna kulit, dan budaya, serta membantu para peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Pendekatan pendidikan multikultural ini mencakup pengetahuan umum dan penanaman nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah strategi pendidikan multikultural. Strategi yang digunakan yaitu dengan mengintegrasikan identitas nasional melalui desain kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Misalnya, membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah, kemudian menghargai keragaman bahasa di sekolah, membangun sikap sensitif gender di sekolah, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, bagaimana pengalaman saya dalam menerapkan program pendidikan multikultural di sekolah. Nah, pengalaman saya dalam menerapkan program pendidikan multikultural dalam rangka menghindari 3 dosa besar pendidikan. Itu diantaranya adalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Oleh karena itu, saya membuat program sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian kelas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Tujuannya adalah biar tercipta kerukunan dan saling memahami. Kedua, yaitu pembuatan kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi tidak dibedakan antara yang laki-laki, perempuan, yang kaya dan miskin, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menjawab, mengemukakan pendapat secara terbuka bergantian. Selanjutnya, yaitu membuat program pembelajaran muatan lokal berdasarkan budaya setempat. Khususnya di Jakarta ini,
kita ada muatan lokal PLBJ, yaitu Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Sehingga penduduk asli Jakarta ini memahami lingkungannya. Selain itu, warga yang dari luar Jakarta juga bisa mengetahui adat, kebiasaan, atau budaya yang ada di Jakarta. Selanjutnya program yang saya terapkan yaitu kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini diterapkan di sekolah kami, yaitu untuk menciptakan karakter-karakter peserta didik, serta menyambut peserta didik ketika datang ke sekolah, sehingga mereka senang, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya program Kamsia, yaitu Kamis Kreasi Anak. Nah, Kamis Kreasi Anak ini tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada atau yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi, apapun itu latar belakangnya, kemudian jenis kelaminnya, budayanya, dan lain-lain nanti ditampilkan dalam program tersebut. Selanjutnya ada yang namanya program kegiatan Mabasa, yaitu makan bersama hari Selasa. Nah, program ini dilaksanakan setiap minggu kedua di hari Selasa. Tujuannya apa? Yaitu biar anak-anak ini saling memahami, saling tahu, dan saling berbagi apa yang dimilikinya ketika makan bersama. Selanjutnya, yaitu kegiatan Selasih atau Selasa Bersih. Nah, ini untuk memupuk siswa akan kerjasama dalam rangka menjaga kebersihan sekolah. Kemudian program kegiatan Lentera Pagi atau literasi numerasi terpadu Rabu pagi. Nah, ini menanamkan budaya literasi numerasi dan kemandirian serta kepercayaan diri siswa. Jadi di sini juga tidak memandang warna kulit, tidak memandang jenis kelamin, dan saling menghormati. Jadi ketika ada salah satu siswa atau perwakilan siswa dia menyampaikan hasil bacaannya atau hasil literasi atau numerasinya di depan, teman-temannya bisa saling menghargai, bisa saling bertukar pikiran atau bertukar pendapat mengenai pokok bahasan. Selanjutnya yaitu deklarasi sekolah ramah anak dan anti bullying. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar siswa saling menghormati, saling menghargai tentang keunikan dan kebudayaannya. Apakah itu dari perbedaan fisiknya, perbedaan budayanya, bahasanya, dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi konflik di antara siswa khususnya. Yang saya pelajari dari video yang ada di e-learning, yang pertama menurut saya atau menurut pendapat saya, yang pertama adalah guru sangat kaku dalam pembelajaran dan selalu memberikan hukuman. Ini terlihat ketika perkenalan siswa, ada siswa yang berbicara kurang baik, maka si guru langsung menghukum dengan mengangkat tangan. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut masih bersifat konvensional dan pembelajaran tersebut masih bersifat satu arah. Yang ketiga adalah yang saya lihat guru dan siswa terkesan ada jarak dan sangat jauh. Jadi tidak ada kedekatan emosional antara guru dan siswa dalam video tersebut. Yang keempat, setiap ada permasalahan, guru tidak menyelesaikan sampai tuntas. Jadi ketika ada pertikaian atau konflik di antara siswa, guru tidak menanyakan kenapa hal itu terjadi dan bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Guru tidak mendengar alasan dari siswa tersebut.
Dia hanya berpatokan pada pendapat guru tersebut. Jadi apapun masalahnya, semua diselesaikan secara satu arah oleh guru tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pembelajaran menjadi membosankan, di mana siswa tidak bisa mencurahkan pendapatnya, kemudian pembelajarannya satu arah, dan lain-lain. Kedua, yaitu peserta tidak menghormati guru. Jadi, jika tidak ada kedekatan atau ada jarak, ada gap antara guru dan siswa, lama-lama siswa akan tidak menghormati guru tersebut. Selanjutnya, akan terjadi pembulian atau ketidaknyamanan dalam lingkungan pembelajaran. Ini akibat adanya pembiaran dan tidak dilakukan penyelesaian masalah secara tuntas. Akhirnya terjadilah pembulian dan itu akan berulang. Gitu. Dan yang terakhir, yaitu karakter peserta didik menjadi tidak baik. Jadi akibat pembiasaan tersebut, maka karakternya menjadi tidak sesuai harapan, di mana mereka tidak saling menghormati, kemudian saling mengejek, bahkan tidak ada rasa menghargai terhadap guru, tidak sopan terhadap guru, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai diskusi kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.